Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fatonatu Rohmah, mahasiswa dari IAI Bunga Bangsa Cirebon. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan sekilas tentang pemikiran seorang intelektual Islam Indonesia mengenai Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran seorang intelektual Islam Indonesia tentang Pancasila. Pancasila tampaknya mengalami kemunduran dari waktu ke waktu. Kemunduran ini terjadi pada hampir semua komponen bangsa, termasuk pada mereka yang berada di dunia pendidikan. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi dasar berdirinya NKRI yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sekarang ini juga berhadapan dengan tantangan dari ideologi lain, ideologi yang diusung oleh kelompok Islam radikal dan kelompok liberal yang menjadi tantangan serius yang berusaha secara sistematis untuk menyingkirkan Pancasila dari sistem ekonomi, politik, dan budaya. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pancasila itu ada 4. Sebelumnya kita akan mengenal siapa sih Nurcholish Madjid ini. Nurcholish Madjid adalah salah seorang intelektual Islam Indonesia yang memiliki perhatian serius terhadap berbagai persoalan, wawasan yang sangat luas, bacaan menembus batasan-batasan agama dan geografis. Bacaan itu menjadikannya lebih mudah untuk memetakan pemikirannya. Pemikiran Nurcholish Madjid yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila telah menunjukkan keefektifan sebagai penopang bagi bangsa ini. Walaupun demikian, bukan berarti Pancasila sudah sepenuhnya beroperasional dan mengisi semangat zaman. Justru aspek penting yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana Pancasila menjadi berfungsi penuh sebagai sumber untuk mengacu masa depan. Untuk mewujudkannya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nurcholish Madjid tidak ingin Islam menjadi ideologi tertutup. Sebagai intelektual yang memiliki perhatian besar terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia, Nurcholish Madjid berusaha untuk membangun ideologi modern yang terbuka. Usahanya ini bisa dilacak sejak ia mencetuskan slogan Islam Yes, Partai Islam No. Slogan ini sesungguhnya menandai kecermatan Nurcholish Madjid membaca realitas. Ia tidak ingin Islam sebagai ideologi. Dalam slogan tersebut sesungguhnya Nurcholish Madjid juga menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. Cara pandang semacam ini justru membebaskan Islam dari keterbatasan sebagai ideologi yang sangat memperhatikan konteks dan waktu. Pancasila sebagai ideologi terbuka membuat peluang adanya tafsir dan kontekstual. Tafsir kontekstual menjadikan Pancasila memiliki peluang besar untuk selalu aktual dan selaras dengan dinamika kehidupan dan kompleks. Pemikiran Nurcholish Madjid yang kedua adalah bagaimana Pancasila sebagai komplon platform. Pancasila merupakan pilihan umat Islam yang final, sah, dan islami. Tidak perlu lagi diperdebatkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang Islam dan Pancasila. Persoalan ini dinilai Nurcholish Madjid sudah tuntas. Agenda yang justru menjadi tantangan adalah bagaimana mengisi dan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara adil dan konsisten. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara haruslah dilihat Pancasila sebagai persatuan yang intinya adalah ikut menghargai beragam dan pluralitas yang sudah ada di masyarakat. Perlu penghargaan inilah yang kehidupan yang damai dan harmonis dapat terwujud. Pemikiran Nurcholish Madjid adalah silsilah Pancasila sebagai suatu kesatuan, terwujud suatu sistem pemerintah yang menuntaskan semua orang tanpa perbedaan latar belakang agama asal usulnya. Sistem semacam ini sesungguhnya selaras dengan demokrasi dan Pancasila. Proses demokrasi merupakan mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka, dan adil. Metode yang penting untuk mewujudkannya adalah dengan melalui pembentukan suatu koalisi politik lebih luas di antara orang-orang yang satu sama lain memiliki perhatian terhadap demokrasi yang menuntut terbukanya sikap umat Islam dan Pancasila. Pemikiran yang keempat,
Pancasila merupakan adopsi paling netral terhadap keanekaragaman dan kemajmukan di Indonesia. Menurut Nurholis Majid, Indonesia bukanlah negara teokratis, bukan pula negara sekuler. Ia adalah negara yang berlandasan Pancasila. Silsilah yang ada di dalam Pancasila sekarang ini sudah sangat adoptif dalam memahami keberagaman tersebut, terutama pasal 1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Relevan rekonstruksi Pancasila dalam konteks kehidupan Indonesia sekarang ini, yang pertama adalah rekonstruksi ini diharapkan dapat mengisi celah kekurangan pemikiran Pancasila kalangan intelektual, khususnya intelektual Islam. Yang kedua, rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun tindakan di tengah semakin melemahnya akuasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sebagai bahan pemikiran untuk memperkaya kajian tentang Pancasila di Indonesia. Oke, itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran seorang intelektual Islam Indonesia tentang Pancasila. Pancasila tampaknya mengalami kemunduran dari waktu ke waktu. Kemunduran ini terjadi pada hampir semua komponen bangsa, termasuk pada mereka yang berada di dunia pendidikan. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi dasar berdirinya NKRI yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sekarang ini juga berhadapan dengan tantangan dari ideologi lain, ideologi yang diusung oleh kelompok Islam radikal dan kelompok liberal yang menjadi tantangan serius yang berusaha secara sistematis untuk menyingkirkan Pancasila dari sistem ekonomi, politik, dan budaya. Pemikiran Nurholis Majid tentang Pancasila itu ada 4. Sebelumnya kita akan mengenal siapa sih Nurholis Majid ini. Nurholis Majid adalah salah seorang intelektual Islam Indonesia yang memiliki perhatian serius terhadap berbagai persoalan, wawasan yang sangat luas, bacaan menembus batasan-batasan agama dan geografis. Bacaan itu menjadikannya lebih mudah untuk memetakan pemikirannya. Pemikiran Nurholis Majid yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang bagi bangsa ini. Walaupun demikian, bukan berarti Pancasila sudah sepenuhnya beroperasional dan mengisi semangat zaman. Justru aspek penting yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana Pancasila menjadi berfungsi penuh sebagai sumber untuk mengacu masa depan. Untuk mewujudkannya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nurholis Majid tidak ingin Islam menjadi ideologi tertutup. Sebagai intelektual yang memiliki perhatian besar terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia, Nurholis Majid berusaha untuk membangun ideologi modern yang terbuka. Usahanya ini bisa dilacak sejak ia mencetuskan slogan Islam Yes, Partai Islam No. Slogan ini sesungguhnya menandai kecermatan Nurholis Majid membaca realitas. Ia tidak ingin Islam sebagai ideologi. Dalam slogan tersebut sesungguhnya Nurholis Majid juga menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. Cara pandang semacam ini justru membebaskan Islam dari keterbatasan sebagai ideologi yang sangat memperhatikan konteks dan waktu. Pancasila sebagai ideologi terbuka membuat peluang adanya tafsir dan kontekstual. Tafsir kontekstual menjadikan Pancasila memiliki peluang besar untuk selalu aktual dan selaras dengan dinamika kehidupan dan kompleks. Pemikiran Nurholis Majid yang kedua adalah bagaimana Pancasila sebagai komplon
from. Pancasila merupakan pilihan umat Islam yang final, sah, dan islami. Tidak perlu lagi diperdebatkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang Islam dan Pancasila. Persoalan ini dinilai Nurholis Majid sudah tuntas. Agenda yang justru menjadi tantangan adalah bagaimana mengisi dan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara adil dan konsisten. Nurholis Majid menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara haruslah dilihat Pancasila sebagai persatuan yang intinya adalah ikut menghargai beragam dan pluralitas yang sudah ada di masyarakat. Perlu penghargaan inilah yang kehidupan yang damai dan harmonis dapat terwujud. Pemikiran Nurholis Majid adalah silsilah Pancasila sebagai suatu kesatuan, terwujud suatu sistem pemerintah yang menuntaskan semua orang tanpa perbedaan latar belakang agama asal usulnya. Sistem semacam ini sesungguhnya selaras dengan demokrasi dan Pancasila. Proses demokrasi merupakan mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka, dan adil. Metode yang penting untuk mewujudkannya adalah dengan melalui pembentukan suatu koalisi politik lebih luas di antara orang-orang yang satu sama lain memiliki perhatian terhadap demokrasi yang menuntut terbukanya sikap umat Islam dan Pancasila. Pemikiran yang keempat, Pancasila merupakan adopsi paling netral terhadap keanekaragaman dan kemajmukan di Indonesia. Menurut Nurholis Majid, Indonesia bukanlah negara teokratis, bukan pula negara sekuler. Ia adalah negara yang berlandasan Pancasila. Silsilah yang ada di dalam Pancasila sekarang ini sudah sangat adoptif dalam memahami keberagaman tersebut, terutama pasal 1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Relevan rekonstruksi Pancasila dalam konteks kehidupan Indonesia sekarang ini, yang pertama adalah rekonstruksi ini diharapkan dapat mengisi celah kekurangan pemikiran Pancasila kalangan intelektual, khususnya intelektual Islam. Yang kedua, rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun tindakan di tengah semakin melemahnya akuasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sebagai bahan pemikiran untuk memperkaya kajian tentang Pancasila di Indonesia. Persatuan yang intinya adalah ikut menghargai beragam dan pluralitas yang sudah ada di masyarakat. Perlu penghargaan inilah yang kehidupan yang damai dan harmonis dapat terwujud. Pemikiran Nurholis Majid adalah silsilah Pancasila sebagai suatu kesatuan, terwujud suatu sistem pemerintah yang menuntaskan semua orang tanpa perbedaan latar belakang agama asal usulnya. Sistem semacam ini sesungguhnya selaras dengan demokrasi dan Pancasila. Proses demokrasi merupakan mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka, dan adil. Metode yang penting untuk mewujudkannya adalah dengan melalui pembentukan suatu koalisi politik lebih luas di antara orang-orang yang satu sama lain memiliki perhatian terhadap demokrasi yang menuntut terbukanya sikap umat Islam dan Pancasila. Pemikiran yang keempat, Pancasila merupakan adopsi paling netral terhadap keanekaragaman dan kemajmukan di Indonesia. Menurut Nurholis Majid, Indonesia bukanlah negara teokratis, bukan pula negara sekuler. Ia adalah negara yang berlandasan Pancasila. Silsilah yang ada di dalam Pancasila sekarang ini sudah sangat adoptif dalam memahami keberagaman tersebut, terutama pasal 1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Relevan rekonstruksi Pancasila dalam konteks kehidupan Indonesia sekarang ini, yang pertama adalah rekonstruksi ini diharapkan dapat mengisi celah kekurangan pemikiran Pancasila kalangan intelektual, khususnya intelektual Islam. Yang kedua, rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun tindakan di tengah semakin melemahnya akuasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sebagai bahan pemikiran untuk memperkaya kajian tentang Pancasila di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fathonatur Rahmah, mahasiswa dari IAI Bunga Bangsa Cirebon. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan sekilas tentang pemikiran seorang intelektual Islam Indonesia,
mengenai Pancasila.